Perkenalkan, nama saya Pangracia Nela Erika Toda dari kelas 10E di SMK Santo Ignatius Loyola Labuan Bajo. Pada kesempatan kali ini kita velocity dulu. Oke ya guys, stop velocity-nya. Kita akan lanjut. A few moments later. Di sini saya akan menemani kalian semua untuk membahas tentang salah satu tokoh sosiologi yang sangat-sangat terkenal. Kira-kira siapa ya tokoh sosiologi yang akan saya bahas pada video kali ini? Pastinya kalian udah tahu sih, soalnya di klip sebelumnya aku udah infoin. Jadi siapa ya? Dan yap, dia adalah Peter Ludwig Berger. Jadi sekarang kita akan membahas biografi dari si Peter Ludwig Berger. Peter Ludwig Berger atau yang kerap disapa dengan Berger adalah seorang tokoh sosiolog dan teolog Amerika loh guys. Ia dilahirkan di Vienna, Austria pada 17 Maret 1929. Lalu kemudian ia pun dibesarkan di Wina. Lalu kemudian ia juga berimigrasi ke Amerika Serikat tak lama setelah Perang Dunia Kedua terjadi. Kemudian pada 1949 ia lulus dari Wagner College dengan gelar Bachelor of Art. Kemudian ia pun melanjutkan studinya di New School for Social Research di New York ya guys. Dari 1955 sampai 1956, Berger bekerja di Evangelische Akademie di Bedford, Jerman. Selanjutnya dari 1956 sampai 1958, Berger menjadi profesor muda di Universitas North Carolina. Keren banget kan, masih muda udah jadi profesor. Lalu selanjutnya dari 1958 sampai 1963, Berger menjadi profesor media di Seminari Teologi Hartford. Tonggak-tonggak karir dari si Berger ini yang selanjutnya adalah jabatannya yang menjadi profesor di sekolahnya sebelumnya, yaitu New School for Social Research, dan kemudian di Universitas Rutgers dan Boston College. Dan sejak 1981, Berger menjadi profesor sosiologi dan teologi di Universitas Boston. Lalu, sejak 1985, Berger menjadi direktur di Institut Studi Kebudayaan dan Ekonomi, yang sekarang berubah menjadi Institut Kebudayaan, Agama, dan Masalah Dunia. Lalu, Berger semakin terkenal itu karena pemikiran-pemikirannya. Dan salah satu teori yang dikemukakan oleh Berger ini yang sangat terkenal adalah konstruksi sosial atas realitas yang ia buat bersama dengan Thomas Luhmann. Jadi sekarang guys, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu teori yang dikemukakan oleh Peter Ludwig Berger. Yuk kita bahas. A few moments later. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu pembahasan tentang teori dari si Peter Ludwig Berger. Jadi, teori yang dikemukakan oleh Peter Ludwig Berger adalah konstruksi sosial atas realitas. Konstruksi itu kan sebuah pembangunan atau membangun atau membuat. Sedangkan realitas adalah sebuah kenyataan. Jadi kalau digabungkan, konstruksi sosial atas realitas adalah tindakan yang kita bangun atau yang kita buat itu terjadi karena sebuah realitas atau kenyataan yang ada. Jadi, menurut Peter Ludwig Berger, tindakan yang kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari itu terjadi tuh karena sebuah kenyataan yang ada di dalam masyarakat, guys. Jadi sekarang saya akan memberikan definisi dari konstruksi sosial atas realitas. Konstruksi sosial atas realitas adalah proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu atau sekelompok individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Teori ini tuh berakar pada paradigma konstruktivis yang melihat
Realitas sosial sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu yang merupakan manusia bebas. Individu adalah manusia bebas yang melakukan hubungan antar manusia satu dengan yang lain. Individu yang menjadi penentu dalam dunia sosialnya yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Realitas sosial juga dapat disebut sebagai kenyataan atau fakta yang terjadi di dalam masyarakat. Pendapat Berger dalam catatan Karman di Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika tahun 2015 bahwa masyarakat ternyata merupakan akumulasi dari diri individu atau dari pengalaman-pengalaman individu. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, masyarakat melihat kenyataan subjektif yang berimbang, yakni menghubungkan fungsionalisme yang titiknya ada pada keseluruhan masyarakat dengan interaksionisme yang titiknya ada pada diri individu. Oleh karena itu, realitas sosial itu terjadi karena sesuatu hal yang tidak dapat diprediksi dan di luar kemauan masyarakat. Dengan kata lain, teori ini membawa pengertian bahwa realitas sosial, misalnya konstruksi sosial dalam masyarakat, terjadi karena diciptakan oleh individu bebas yang menentukan segalanya. Jadi teman-teman, selanjutnya kita akan membahas macam-macam proses realitas sosial yang terbentuk dari pengalaman beberapa individu di dalam masyarakat, menurut Peter Ludwig Berger. Jadi yang pertama adalah eksternalisasi. Jadi, eksternalisasi adalah proses individu melihat kenyataan sosial, realitas sosial, lalu kemudian ia akan memahaminya sesuai dengan subjektif dirinya. Pemahaman subjektif ini dipengaruhi oleh stock of knowledge atau cadangan pengetahuan yang ada pada kepala individu, sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Jadi contohnya, saya menyebut ini sebagai buku. Lalu orang Inggris menyebut ini sebagai book. Realitasnya sama, bendanya pun sama, tetapi pembahasannya berbeda. Kenapa bisa berbeda? Itu karena makna subjektif kemudian berubah menjadi kolektif. Seperti itu ya guys. Yang kedua adalah objektivasi. Objektivasi adalah ketika individu memahami realitas sosial, maka realitas tersebut akan lepas dari individu yang kemudian ada di luar individu dan akan menjadi kenyataan sosial sendiri. Sebuah kenyataan yang ada di luar individu. Tetapi objektivasi juga diproduksi oleh individu yang menjadi kenyataan sosial tersendiri. Lalu kemudian objektivasi itu juga memproduksi individu. Jadi sudah terbentuk menjadi realitas di luar. Lalu dia akan mempengaruhi atau memaknai objektivasi yang sudah ada di luar dengan cara atau proses yang disebut oleh Berger adalah proses internalisasi. Jadi proses internalisasi itu akan terbentuk melalui proses sosialisasi. Karena kita sudah terlanjur membahas tentang proses internalisasi, di sini saya akan langsung memberitahukan proses yang ketiga, internalisasi sendiri. Jadi saya akan menjelaskan apa itu internalisasi. Internalisasi adalah gabungan dari proses pertama dan kedua tadi, yaitu proses eksternalisasi dengan objektivasi. Jadi hal yang sudah ada di kedua ini kemudian akan menjadi kenyataan, itulah yang dinamakan dengan proses internalisasi. Jadi itu adalah hasil dari kedua proses sebelumnya. Oke, jadi misalnya ketika saya melihat sebuah benda yang dilapisi oleh cover di luarnya, lalu kemudian di dalamnya memiliki beberapa lembar yang mengisi, itu akan saya sebut dengan buku. Seperti itu. Kenyataan ini sudah ada di luar. Dan ini
sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jadi setiap individu yang melihat benda ini, dia akan menyebutnya sebagai buku. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sekian pembahasan tentang teori yang dikemukakan oleh Peter Ludwigsberger. Dari video saya ucapkan terima kasih.